괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Islam dengan NIM 2023-0004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan hukum dan penyelesaian tumpang tindih di laut untuk memenuhi persyaratan pemilihan kriminologi. Bagaimana perubahan hukum dan penyelesaian tumpang tindih di laut? Bagaimana hukum itu berubah? Kalau berbicara mengenai hukum ini bersifat dinamis dan artinya dapat berubah mengikuti perkembangan masyarakat, teknologi, politik, ekonomi, dan hubungan internasional. Dalam bidang hukum, perubahan hukum berkaitan dengan haknya kebutuhan negara-negara untuk mengatur dan memanfaatkan suatu hak, menjaga keamanan, memimpin, serta menyelesaikan sengketa atas suatu hak. Sebelum lahirnya UNCLOS pada tahun 1980, pengaturan mengenai wilayah laut masih belum disediakan, sehingga sering menimbulkan perbedaan penafsiran antar negara. Setelah UNCLOS diberlakukan, negara-negara diperoleh pedoman yang jelas mengenai laut teritorial, 12 mil ke laut, zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil ke laut, landasan kontinen, laut lepas, mekanisme penyelesaian sengketa laut. Namun demikian, perkembangan hukum laut tidak berhenti pada UNCLOS saja, tetapi perubahan terus dilakukan melalui harmonisasi internasional, penyesuaian terhadap perkembangan teknologi, dan pembentukan perjanjian bilateral maupun regional untuk mengatasi persoalan yang berlebih atau secara rinci. Bagaimana sih penyelesaian hukum tumpang tindih di laut? Tumpang tindih hukum di laut ini terjadi ketika dua atau lebih negara menguasai wilayah laut yang sama, terutama pada zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Selain itu, tumpang tindih juga dapat terjadi karena banyaknya lembaga penegakan hukum yang memiliki kewenangan di laut. Menurut jurnal Diana Puspitawati 2020, permasalahan tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut Indonesia tidak cukup diselesaikan hanya dengan pembentukan aturan baru. Solusi yang lebih tepat adalah harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan, pembagian kewenangan yang jelas antara instansi, penguatan koordinasi antar lembaga, penyesuaian seluruh regulasi dengan ketentuan UNCLOS pada tahun 1982. Sementara itu, menurut jurnal Kusmawandi pada tahun 2011, mengenai penyelesaian tumpang tindih kelayan wilayah laut antar negara ini dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa internasional, yaitu negosiasi atau disebut perundingan bilateral antara negara yang bersengketa. Nomor 2, mediasi atau konsilisasi apabila diperlukan pihak ketiga. Nomor 3, arbitrase internasional sesuai dengan ketentuan UNCLOS. Keempat, Mahkamah Internasional atau International Tribunal for the Law of the Sea apabila para pihak menyepakatinya. 5, Joint Development atau disingkat JDA. Ini pengelolaan bersama wilayah yang masih dipersengketaan
mengikuti perubahan zaman akan sulit memberikan kepastian dan keadilan. Dalam hukum laut, perubahan terjadi karena semakin banyak aktivitas manusia di laut, seperti pelayaran internasional, eksplorasi minyak dan gas, perikanan, serta perlindungan lingkungan di laut. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang lebih jelas agar tidak terjadi konflik antar negara. Hal ini sejalan dengan Diana Puspitawati pada tahun 2002 yang menjelaskan bahwa perubahan hukum laut tidak hanya dilakukan melalui tetapi dengan peraturan baru dan juga melalui harmonisasi
baiknya